Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera. Sebelum mengawali press release kami jajaran Polres Tangerang, saya tadi udah ada pantun dari saya lagi. Oke. Sesuai dengan kearifan lokal kita. Pergi ke pasar. Saya ulang dulu. Pergi ke pasar beli pepaya. Pepaya manis dimakan malam. Akhir tahun 2025 tidak tiba sudah. Refleksi dulu sebelum tahun berganti. Luar biasa. Yang saya hormati, yang saya mulakan aja kita melaksanakan kegiatan di akhir tahun ya, sebagai wujud kita mengembangkan peran Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang pers, bagaimana instansi publik ini memberikan layanannya. Salah satu adalah menyampaikan apa yang telah dilakukan oleh instansi tersebut, khususnya kami dari jajaran kepolisian dari Polres Tanjung Pinang, menyampaikan yang akan menjadi refleksi kita ke depan, ya, menjadi refleksi kita ke depan yang menjadi capaian kita selama kita bekerja di tahun ini, yaitu tahun 2025, dan bagaimana dinamika yang ada di Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepri, sehingga kita akan melangkahkan ke tahun 2026 dengan mempunyai sasaran pekerjaan kita, target pekerjaan, PR yang belum diselesaikan, kemudian tugas-tugas yang akan kita laksanakan ke depan, sehingga ini tujuannya Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan media, tujuannya adalah demi terciptanya, khususnya kami sesuai amanat Undang-Undang Nomor 22 tentang kepolisian, menciptakan Kanser Cipta Lantas, Harkamtipmas, ya kan? Ciptakan pelayanan prima. Jadi perlu kami sampaikan di sini adalah apa yang telah kita lakukan selama 2025, ya kan? Baik itu mengenai gangguan Kamtipmas, dinamika masyarakat, program-program yang dijalankan oleh pemerintah dan juga oleh kami institusi kepolisian. Tadi sudah di sekilas Bapak Ibu sekalian melihat, rekan-rekan media melihat bagaimana gambaran apa yang terjadi dinamika di Kota Tanjung Pinang. Dan ini juga saya kepada rekan-rekan media mempunyai peranan penting, ya kan, informasi publik, keterbukaan publik, ya kan, sehingga masyarakat kita tahu bagaimana kondisi, situasi, serta apa yang akan dia lakukan untuk kedepannya. Perlu itu untuk mengawali sambutan saya, Bapak Ibu sekalian. Ini akan saya ulas, saya sampaikan bagaimana gambaran Kamtipmas yang telah kita lakukan dan yang terjadi di Kota Tanjung Pinang. Ini slide ini sambil jalan ya. Khususnya kami di jajaran kami ada namanya tim kerja jajaran Satreskrim, di mana di situ mengedepankan peran penegakan hukum. Ya. Penegakan hukum yang kita inginkan adalah memberikan rasa keadilan, ya, menciptakan rasa aman, ya kan, memberikan kepastian hukum. Ya. Jadi seperti itu. Saya tidak panjang lebar mengenai apa peran ini, tapi ini sebagai wujud komitmen kita dalam menjaga Kamtipmas di Kota Tanjung Pinang. Saya sampaikan data, pertama data. Kenapa kita harus bicara data? Supaya tahu bagaimana validitas informasi itu berdasarkan data tersebut, yang mana itu fakta, ya kan, yang tidak ada rekayasa, serta situasi yang memang terjadi di kota ini. Tadi sudah
sekilas tadi di dalam video tayangan flashback di tahun 2025 ini secara detail saya sampaikan bahwa di tahun 2025 dari Januari sampai dengan Desember itu kita ada menangani sebanyak laporan yang kita terima sebanyak, apakah itu laporan saya terima atau itu temuan di lapangan ya. Ada 238 kasus yang mana di dalam 238 kasus itu kita telah melakukan penyelesaian kasusnya sebanyak 150 kasus. Kenapa Pak masih ada tunggakan? Itu berarti ada tugasnya kita untuk menyelesaikan kasus yang menjadi tunggakan, harus kita tuntaskan. Penyelesaian kasus ya perlu digarisbawahi tidak harus di dalam putusan pengadilan, tetapi ada namanya RJ restoratif justice, kemudian ada upaya hukum lain misalnya. Contoh kasus tanah ini kan lama terkait dengan masalah kepemilikan. Ada namanya upaya hukum lain di situ yang harus dilakukan oleh para pihak-pihak, ya kan, melakukan gugatan perdata dulu, kemudian ada namanya gugatan petun dulu, sehingga apakah yang dilaporkan pidana ini bisa ditingkatkan pidana atau tidak, karena di situ akan tahu kepastian hukum, karena menyangkut hak nih, menyangkut hak. Contoh yaitu seperti itu. Terus kasus RJ misalnya kan dipukul penganiayaan, tapi di saat di proses berjalan ternyata pihak-pihak ini ingin menyelesaikan secara kekeluargaan, ya kan, itu memang sudah diatur dalam putusan Mahkamah Agung. Jadi sepanjang kita bandingkan di tahun 2024 ini, kenapa ada pembandingan kasus supaya tahu kinerja kita ukur, ya kan. 2024 itu Kamtipmasnya seperti apa, di 2025 seperti apa. Ini 2024 ada 283 kasus, ya kan, 283 kasus yang dilaporkan, kemudian yang diselesaikan ada 143 kasus, yang mana persentasenya itu penyelesaian berarti 50,5% ya. Jadi di tahun 2004 itu yang dilaporkan sesuai dengan data yang kita terima ya, itu sebanyak 283 kasus, ya kan. Kemudian kita bandingkan dengan kasus di 2025. Jadi terjadi penurunan tindak pidana yang dilaporkan, ya, 238 kasus. Ya. Ini terima kasih pada rekan-rekan semua, masyarakat, kemudian instansi terkait dan sebagainya, sehingga Kamtipmas kita bisa kita kendalikan, trennya turun, ya, tren Kamtipnya turun, ya. Bahwa kita menunjukkan bahwa ini dampaknya banyak nih, dampaknya ke masyarakat, investasi, pemerintahan, birokrasi, kemudian insan unsur masyarakat yang lain juga ini. Kemudian di 2025 juga penyelesaian kasusnya adalah 150 kasus. Jadi mengalami peningkatan persentase, bicara persentase penyelesaian kasusnya. Ini menunjukkan bahwa kinerja kan dibandingkan dengan tahun lalu lebih baik kan itu. Dan saya harapkan di 2026 nanti akan lebih baik, ya kan. Jadi seperti itu. Ini dibandingkan dengan sebelumnya ada peningkatan 12,5%. Itu terkait dengan Kamtipmas. Kemudian gangguan Kamtipmas apa aja yang terjadi di wilayah hukum kita. Nah, ini bisa digambarkan bahwa yang terjadi paling banyak adalah kasus-kasus konvensional. Kasus konvensional itu seperti apa Pak katanya? Ya, kejahatan jalanan, pencurian, curanmor, kemudian penganiayaan, ya kan? Itu yang paling banyak itu di kasus penganiayaan. Ya, yang trennya paling banyak itu di kasus penganiayaan, ya mungkin karena biasa kan orang
berinteraksi pasti ada yang namanya bersenggolan, bersinggungan sebagainya. Tapi di situ juga ada kejahatan-kejahatan khusus yang mana kejahatan ini diatur oleh undang-undang sendiri, ya seperti perlindungan anak, korupsi, kemudian apalagi itu narkotika. Nah, trennya di tahun 2024 dibanding 2025 itu memang terjadi penurunan ya, seperti perlindungan anak. Kalau di tahun 2000 maaf ya saya ulangi, terjadi peningkatan ya masalah perlindungan anak ini. Ini juga akan kita bawa ke forum tingkat kota atau provinsi, yang mana ini akan menjadi perhatian khusus kita, bagaimana kita bisa mencegah ataupun menekan supaya terjadinya kasus-kasus perlindungan anak itu bisa kita tekan ya. Ini kasihan, ini masa depan kita, masa depan anak-anak itu tergantung dari kondisi kamtipasnya juga. Ini cukup banyak di tahun 2025 yang kita ungkap, yang memang tidak saya expose itu rekan-rekan, karena menyangkut anak. Ya kan? Di situ masa depannya masih panjang. Ya kan? Jangan nanti karena kasusnya kita ungkap, kemudian kita rilis, kan kita kan nggak tahu nih kejiwaan seorang anak, bagaimana dampak di keluarganya sebagainya. Tetap kita lakukan penegakan hukum, kita sampaikan, tetapi kita tidak terlalu vulgar mengekspos, ya, mengekspos. Pak, ini kan keterbukaan publik, Pak, gimana? Ya, harus ada batasannya, Bapak Ibu sekalian, ya kan? Tapi komitmen kita semua ini akan bagaimana penegakan hukum, bagaimana merehabilitasinya, bagaimana mengkonseling dengan pihak-pihak supaya, dan ini juga kita angkat nanti. Nah, ini tugasnya pada saat kita dengan forum Forkopimda ini harus kita bawa, ya kan, Pak, kasus anak-anak kok cukup banyak nih, apa peranan kita masing-masing, gitu kan, dari peran dinas perlindungan, peran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak bagaimana, terus di sini kita akan tetap ya, layanan ini menjadi layanan unggulan, layanan yang bisa dirasakan oleh masyarakat Kota Tanjung Pinang ya, dengan laporan 110 ya. Karena kita sudah menata sedemikian rupa, dan kita juga semua pihak ya yang menjadi tanggung jawabnya bisa melaksanakan, menindaklanjuti setiap keluhan aduan masyarakat. Silakan dari media mengkoreksi, mengkritisi, masyarakat mengkritisi, kita siap menampung dan siap memberikan evaluasi sehingga layanan 110 ini bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Nyasar mungkin ya. Oke. Ada tahun ini dan sudah selesai semuanya sudah selesai, 2 perkara sudah P21, satu lagi dalam masih ini kita proses pelengkapan P19 dari jaksa. kasus apa aja? Itu kasus pembangunan pelabuhan Dompak, dermaga Dompak, dan kerugiannya itu 700 sampai 800 juta, 700 sekian. Tersangkanya sudah kita itu, dan 2 yang kita lakukan penahanan, 2 orang sudah kita limpah juga, yang 1 lagi masih kita itu lengkapi berkasnya. Kalau untuk 2 kasus lainnya, Pak? Dengan kasus yang sama, tapi kita split LP, perkaranya udah beda, tersangkanya udah beda gitu. Jilid 2. Jadi kalau untuk total tersangka itu ada berapa? Ada 3. Jadi kami tambahkan, Bang, di
Jadi untuk penanganan korupsi ya di Polres Tanjung Pinang itu memang ada target yang ditentukan, target. Jadi 1 tahun itu 2 kasus ya, 2 kasus yang telah diselesaikan tadi, kasus yang berkaitan dengan pembangunan pelabuhan Dompak dengan kerugian 700 juta ini sudah dinyatakan selesai. Ada 1 tersangka lagi yang harus dilengkapi karena petunjuk dari jaksa. Nah, nanti tahun depan itu berbeda lagi targetnya ya, jadi seperti itu. Kenapa Pak kok ditarget? Ya kan gini, mohon maaf, korupsi itu juga bukan sebagai kita bukan mencari-cari ini, tetapi kan berdasarkan informasi masyarakat misalnya yang harus ditangani. Kemudian kami juga penanganan korupsi itu tidak boleh sembarangan, ya karena sembarangan belum ada ini. Kita sudah ditentukan, kamu target 2, dan pekerjaan ini sudah ada dukungan sesuai dengan target tadi. Misalnya 2 perkara ya 2 perkara aja, tidak bisa lebih ya kan? Tidak bisa lebih. Kalaupun nanti ada itu bahan berikutnya kan, kalau tindak pidana korupsi ini kan tidak ada kadaluarsa Bapak Ibu sekalian. Kejadian yang di tahun yang berapa 5 tahun yang lalu bisa diproses gitu. Cuman kita dibatasi. Beda dengan kasus-kasus yang lain ya kan, kasus-kasus tindak pidana konvensional. Jadi justru perkara itu ya penjelasannya Bapak Ibu sekalian.